sobat prakerja, sobat BC di mana berada. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan daripada ekoenzim. Ya, jadi kita akan membuatnya. Di sini sudah ada bahan-bahannya. Tapi sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Nurul Hidayat, salah satu peserta prakerja dari Bangkalan Madura JEC. Di sini ada 3 perbandingan, 3:1:10. 3 ini adalah sayuran 900 gram, karena kita pakai yang 5 liter, dan air 10 bagian, yakni 3000 atau 3 liter. Dan yang di sana itu yang hitam ini adalah cairan daripada gula merah sebanyak 1 bagian atau 300 ml. Ini 900 gram. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini, kita jangan isi sampai penuh, itu hanya 2 bagian untuk mencegah nanti tekanan gas yang menimbulkan ledakan. Jadi kita tutup rapat karena ada gas yang akan muncul. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita pakai wadah yang tutupannya lebar untuk mencegah timbulnya gas yang akan menjadi ledakan tadi. And then penggagasnya itu adalah Dr. Roskon dari Thailand. Ini adalah penggagas Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Yang pertama, kita tuangkan ini pada wadah ini. Di wadah ini ada sisa-sisa sayuran atau vegetable waste, dan juga ada fruit waste. Mulai dari pisang, pastikan segar, bersih, dan juga sudah dicuci ya, segar juga. Nah, itu kenapa? Karena untuk mencegah kontaminasi nanti muncul belatung, maka dari itu pastikan terpisah dari minyak, kemudian dari zat pewangi lainnya. Kita tuang ini sebanyak 300 ml. Takaran 3 liter air. Ini tadi karena kurang penuh, jadi diputuskan. Dan setelah itu kita boleh mengaduknya. Sembari saya mengaduk di sini, saya juga akan sampaikan beberapa hal, yakni fungsi atau manfaat daripada ekoenzim. Dengan zat-zatnya ini, ketika kita sudah memfermentasikan selama 90 hari, dan jangan lupa nanti ketika sudah ditutup dipasangkan label untuk agar kita mengingat kapan waktu panennya. Ya, jadi manfaatnya ini amat sangat beragam, multifungsi, dan serbaguna. Jadi bisa dibuat pembersih, serbaguna mulai dari lantai, kaca, dan juga keperluan-keperluan dari peternakan ataupun perkebunan. Ya, selain itu juga ini juga bisa dimanfaatkan untuk skincare, benar skincare, untuk mengatasi jerawat ataupun luka. Ini juga bisa dibuatnya. Nah, ini warnanya akan agak kecoklatan, dan juga nanti aromanya segar, asam manis segar. Dan apabila ini karena komposisinya lebih banyak sayur, maka nanti bisa dikoreksi untuk aroma. Bisa dikoreksi, bisa digunakan dengan cara penambahan pandan ataupun melati ataupun serai. Ya, jadi bisa juga kulit jeruk. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita nanti setelah panen. Yang perlu diperhatikan, kita pisahkan antara padatan dan cairan. Nah, padatan yang berupa ini nanti bisa dibuat kompos. Untuk cairannya itu adalah ekoenzim yang kita proses atau produksi. Dan selain itu juga bisa ekoenzim ini untuk pengusir rayap dan serangga. Ya, jadi sangat berguna ya, nilai produksi juga. Ini
sangat bisa mengurai, jadi makanya itu bisa dibuat campuran di deterjen untuk membersihkan pakaian kita, atau saluran kita macet kita bisa gunakan ini juga. Nah, ini juga bisa dibuat PCO atau pupuk cair organik. Gak hanya itu, cairan daripada ekoenzim ini bisa digunakan untuk disinfektan, dan hanya saja yang perlu diperhatikan, kita perlu mempertimbangkan bagaimana ketika kita memproses. Jadi ekoenzim yang ideal nantinya akan muncul jamur putih atau pitera di bagian permukaan. Nah, itu biasanya ini diburu, pitera ini diburu untuk skincare karena kandungannya yang baik untuk tubuh atau kulit. Nah, di situ kita juga perlu memperhatikan saat proses mengapa kita harus mempertimbangkan aroma dan juga kebersihan, karena jika tidak bersih maka akan terkontaminasi dan akan memunculkan batu. Nah, selain itu aroma juga penting karena mengingat fungsi atau kegunaannya ini untuk membersih, maka aroma sangat amat penting untuk dipertimbangkan. Dan setelah itu pada akhirnya nanti kita akan memanen di 90 hari ke depan dengan cara melabel, dan setelah itu baru kita pisahkan antara padatan dan juga cairan. Alright, so gak hanya itu, di sini juga kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal komersil, pengusir rayap. Tentunya itu kita masyarakat luas membutuhkannya, ataupun disinfektan, ataupun juga ini hal-hal yang berhubungan dengan pembersih multifungsi. Itu sekian dari saya, semoga sobat YEC akan dipermudah baik itu karir ataupun segala urusannya. Thank you very much, thanks a lot. Assalamualaikum. Thanks a lot.